Kembalinya Dewa Perang bab 851-860. Novel Tun. Bab 851. Wesley. Michael sangat marah ketika mendengar komentar Wesley. Michael, aku khawatir kamu benar-benar membuat kesalahan besar dengan menangani masalah ini dengan cara ini. Ya, Emma salah melahirkannya saat itu, tetapi tetap saja, dia adalah cucumu. Bagaimana kamu bisa membiarkannya hidup sendiri di luar, dan dicap sebagai bajingan oleh orang lain? Michael dibiarkan bingung di hadapan Wesley yang fasih berbicara. Pada saat yang sama, dia tahu keluarga Jones di Chilsire telah menang dengan menemukan keberadaan Levi. Kurasa kamu akan membiarkan anak itu menghadiri makan malam ulang tahun yang akan datang. Atau, kamu bisa membunuhnya sebelum itu dan aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang dia. Wesley sengaja mengatakan itu untuk memprovokasi dia. Michael tidak punya pilihan lain selain mengakui identitas Levi. Karena dia cucu saya, tentu saja dia akan menghadiri makan malam ulang tahun. Bahkan, saya ingin dia hidup sendiri di luar sehingga dia bisa menjadi lebih tangguh dan lebih mandiri. Dia mengerti bahwa jika dia menolak untuk mengakui bahwa Levi adalah cucunya, Wesley akan segera mengungkapkannya kepada publik melalui media. Pada saat itu terjadi, keluarganya akan sangat malu. Baiklah, aku akan menantikan untuk melihat anak itu di sana. Wesley mengakhiri panggilan telepon dengan perasaan puas. Segera setelah panggilan telepon, Michael menghancurkan teleponnya di lantai dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Levi, oh Levi, kau memang pembuat onar, kau akan menghancurkan keluargaku. Michael mengutuk dengan marah. Anggota keluarganya yang lain marah mengetahui tentang panggilan telepon Wesley. Levi selalu menjadi bom waktu bagi keluarga kami. Sekarang, dia akan meledak kapan saja dan membawa kami bersamanya. Aku yakin cabang lain akan mengambil kesempatan untuk mempermalukan kita di jamuan makan malam ulang tahun karena dia. Apakah kita mampu menanggung momen yang begitu merendahkan saat itu? Tepat sekali, keluarga kita akan hancur selamanya hanya karena dia. Sekarang, bahkan Dewa Perang tidak bisa datang untuk menyelamatkan kita dan dia bahkan mungkin memberi kita sedikit pikirannya karena skandal itu. Wajah mereka semua memerah karena amarah saat keinginan yang luar biasa untuk membantai Levi segera tumbuh di benak mereka. Mereka sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selama makan malam ulang tahun. Semuanya akan dihancurkan oleh bajingan itu dan keluarga Jones di Southampton akan menjadi bahan tertawaan. Michael menggerutu, aku benar-benar tidak habis pikir bagaimana orang-orang di Chilsire mengetahui identitas Levi. Kakek, aku diberitahu oleh salah satu anak buahku bahwa Levi mengadakan pertemuan rahasia dengan Travis dari Chilsire hari ini. Aku yakin mereka sudah berhubungan selama ini, kata Tyler. Dia menambahkan, segalanya menjadi sangat jelas bagi saya sekarang. Saya yakin Levi pasti telah menghubungi orang-orang di Chilsire untuk meminta bantuan mereka sehingga identitasnya sebagai cucu Anda dapat diakui dengan benar. Betapa liciknya dia. Setiap anggota keluarga tampak marah karena Levi. Aku sudah memberitahu kalian semua untuk tidak meremehkan Levi jauh sebelum ini. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan diakui sebagai pewaris keluarga kita, tapi dia juga bisa memastikan kita memperlakukannya dengan baik daripada menggertaknya dengan perlindungan yang dari Chilsire. Michael terengah-engah karena marah setelah menunjukkan itu. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebuah lipatan dalam muncul di dahi Wells. Bab 852. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus membawanya kembali. Kalau tidak, apakah kita ingin media memberitahu semua orang di Erudia bahwa aku punya cucu haram? Michael berteriak keras. Kakek, kita tidak akan pergi dan mengundangnya kembali karena dia hanya sampah yang tidak sepadan dengan usaha kita. Wells dan Tyler menyatakan keengganan mereka untuk membawa Levi kembali. Kami juga tidak akan melakukannya. Anggota keluarga lainnya juga menolak untuk menerima tugas itu. Biarkan Mia dan keluarganya melakukan itu. Semua orang mengarahkan jari mereka ke Mia dan keluarganya yang memiliki suara paling lemah dalam keluarga. Terdengar bagus untukku. Tak lama kemudian, Mia dan keluarganya pergi ke Salt City untuk mengunjungi Levi. Levi, apakah kamu akhirnya bahagia sekarang? Ayah Mia, Kelvin Jones menghadapinya dengan nada sarkasme dalam suaranya. Karena Levi, mereka dijauhi oleh seluruh keluarga Jones di Southampton. Keadaan menjadi lebih buruk karena Levi akan membuat seluruh keluarga malu. Sebagai salah satu keluarga Jones, kebencian adalah satu-satunya sentimen yang mereka miliki untuk Levi. Apa maksudmu dengan itu? Levi menanyainya dengan bingung. Huff, kamu sengaja mengungkapkan identitasmu kepada orang-orang di Chilsire untuk memaksa ayahku mengakuimu sebagai cucunya, bukan? Kemarahan Kelvin semakin kuat dengan ekspresi bingung di wajah Levi karena menganggap Levi pura-pura tidak bersalah. Kamu seharusnya senang karena kamu telah berhasil mencapai tujuanmu sekarang. Ayahku bersedia mengakui kamu sebagai cucunya dan dia mengirim kami ke sini untuk memberitahu kamu tentang itu, bentak Kelvin marah. Haha, Levi terkekeh. Michael mungkin ingin mengakuinya tetapi niatnya tidak saling menguntungkan. Apa-apaan ini semua tentang? Kembalilah ke rumah bersama kami sekarang jika kamu mau atau kamu harus muncul di makan malam ulang tahun 5 hari kemudian. Kelvin menggonggong. Oke, katakan pada Michael aku akan ke sana.
Levi membalas dengan senyuman. Dia akan menghadiri acara tersebut sebagai bajingan keluarga serta dewa perang. Haha, Kelvin tertawa mengejek. Pada awalnya, dia pikir Levi akan memiliki tulang punggung yang cukup untuk melepaskan identitas sebagai salah satu keluarga Jones dan menolak untuk menghadiri makan malam ulang tahun. Yang mengejutkan, dia setuju untuk berada di sana dengan mudah. Karena itu, Kelvin sangat membencinya. Levi, tolong jangan menganggap serius apa yang ayahku katakan. Dia hanya terlalu peduli dengan citra keluarga tapi dia tidak bermaksud jahat. Mia berjalan untuk menghibur Levi. Aku tidak terganggu olehnya. Levi menyukai sepupunya yang lebih muda, Mia, dengan cukup baik. Mia, apa yang kamu katakan padanya? Kembali ke sini sekarang. Kamu sebaiknya menjauh darinya di masa depan. Bahkan ketika dia menjadi salah satu dari kita di masa depan, kamu harus menahan diri untuk tidak terlalu dekat dengannya karena darah yang berlari di dalam dia tidak sehebat milik kita. Kamu akan membuat dirimu malu jika kamu terlihat bergaul dengannya. Kelvin memperingatkannya dengan tegas. Sebagai orang percaya yang saleh bahwa orang-orang dibagi ke dalam kelas yang berbeda, semua orang di keluarga Jones menganggap Levi sebagai orang yang termasuk kelas bawah sementara mereka semua milik kelas yang lebih tinggi. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Levi adalah salah satu dari kita juga. Mia kemudian berbalik untuk berteriak pada Levi, Levi, aku akan menunggumu di makan malam ulang tahun. Bagus, aku akan ke sana. Bab 853. Pertemuan ulang tahun keluarga Jones diiklankan dengan sangat baik sehingga bahkan Zoe pun menyadarinya. Apakah kamu akan berada di sana? Dia mencari Levi dan bertanya tentang hal itu. Faktanya, dia terutama ingin tahu bagaimana pendapatnya tentang acara tersebut. Sejauh yang dia tahu tentang dia di masa lalu, dia tidak ingin membuang waktu untuk menghadiri acara tersebut dan juga tidak ingin menerima identitas sebagai salah satu anggota keluarga Jones. Menatapnya dengan antisipasi yang jelas di matanya, dia sangat berharap untuk mendengar jawaban yang dia sukai darinya. Aku akan ke sana karena mereka mengundangku, jawab Levi acuh tak acuh. Apa? Pada saat itu, mata Zoe dipenuhi dengan banyak kekecewaan karena Levi bukan lagi pria agung yang menganggap dirinya lebih unggul dari semua orang di dunia. Apa yang menggantikannya adalah jiwa yang bersedia berkompromi untuk beberapa keuntungan duniawi. Ini bukan versi dirinya yang ingin dia lihat. Levi kemudian bertanya padanya sambil tersenyum, maukah kamu pergi denganku? Dia ingin membawanya ke sana untuk melihat bagaimana dia akan bersinar dan meninggalkan keluarga Jones dalam keadaan pingsan karena kemuliaannya. Yang membuatnya cemas, Zoe menolaknya dengan tegas. Aku tidak ikut, kamu boleh menghadiri acara itu sendiri. Menurutnya, sangat memalukan bagi Levi untuk menerima identitas sebagai salah satu keluarga Jones. Selain itu, dia benar-benar terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba karena dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengabaikan mereka selama sisa hidupnya beberapa waktu lalu. Iris, yang kebetulan lewat, memperhatikan ekspresi putus asa di wajah Zoe. Karena penasaran, dia bertanya, Zoe, ada apa? Levi baru saja bilang dia akan menghadiri pertemuan ulang tahun keluarga Jones. Zoe menggerutu kesal. Hah, apa ada yang salah dengan itu? Iris, dengan menghadiri hari jadi mereka, itu menunjukkan bahwa dia akan menyerah pada mereka. Saat dia menerima identitas sebagai salah satu dari mereka, dia akan kehilangan tulang punggungnya dan mempermalukan dirinya sendiri. Bukankah kamu membencinya karena melakukan hal seperti itu sebelumnya? Ini, Zoe bertanya dengan bingung. Iris terdiam dengan ragu-ragu karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Zoe. Saat itu, dia memang membenci kenyataan bahwa Levi menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan hubungannya dengan keluarga Jones karena dia tidak tahu siapa dia sebenarnya saat itu. Tapi sekarang, dia tahu Levi adalah pemilik Morris Group yang jelas-jelas tidak membutuhkan bantuan dari keluarga Jones. Zoe, semuanya sama sekali tidak seperti yang kau bayangkan. Mungkin Levi akan ke sana untuk memamerkan kekuatannya, saran Iris sambil menyeringai. Zoe menatapnya dengan tatapan sombong dan membalas, pamerkan kekuatannya. Siapa yang dia pamerkan di depan keluarga Jones? Mereka adalah salah satu keluarga kerajaan di Southampton. Mungkin. Iris, itu sudah cukup. Sangat jelas bahwa Levi telah kehilangan tulang punggungnya dengan memutuskan untuk menyerah pada keluarga Jones. Aku tidak percaya dia masih akan menghadiri ulang tahun mereka setelah betapa parahnya mereka menggertaknya. Zoe melanjutkan dengan meratap, mungkin itu karena karir saya telah berkembang dengan baik akhir-akhir ini sehingga dia ingin menjadi lebih baik sehingga dia cukup baik untuk menjadi pasangan saya. Ya, dia benar, dia akan menjadi cukup baik atau bahkan terlalu baik untuk saya. Saya begitu dia menerima identitas sebagai salah satu Jones. Namun, saya tidak bisa tidak memandang rendah dia ketika dia menyerahkan tulang punggungnya seperti itu. Saya lebih suka dia berjuang untuk karirnya dengan usahanya sendiri. Meskipun prestasinya mungkin tidak terlalu hebat, itu tetap akan menjadi buah dari usahanya. Bab 854. Melihat bagaimana Zoe salah paham terhadap Levi, Iris sangat cemas sehingga dia merasakan keinginan yang membara untuk memberitahunya bahwa Levi sebenarnya adalah pemilik Morris Group dan bahkan semua yang dia miliki diberikan olehnya. Dia tidak kehilangan tulang punggungnya tetapi sebaliknya, dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari 6 tahun yang lalu. Namun,
dia berhasil menahan keinginan itu ketika dia mengingat apa yang telah dikatakan Levi padanya sebelumnya. Sementara Zoe mengeluh, air mata mulai menetes di wajahnya. Apakah dia melihatku sebagai gadis yang sia-sia? Tidak ada bedanya bagiku apakah dia salah satu anggota keluarga Jones atau bukan. Iris menghibur, Zoe, aku pikir kamu benar-benar harus percaya padanya. Karena dia sudah sangat berbakat 6 tahun yang lalu, aku yakin dia tidak akan terlalu buruk sekarang juga. Aku punya perasaan bahwa dia menjadi lebih kuat setelah melalui tantangan. Kali dalam 6 tahun terakhir. Zoe menggelengkan kepalanya dan bersikeras, aku tidak bisa melihat itu, Iris. Aku tidak bisa melihat harapan apapun dalam dirinya terutama setelah dia mulai berinteraksi dengan keluarga Jones. Dia telah menggunakan hubungannya dengan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan sangat sering dan dia akan perlahan kehilangan keinginan untuk berjuang keras karena dia terlalu terbiasa menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mudah. Iris buru-buru berkata, Zoe, tolong beri dia lebih banyak waktu dan saya yakin dia akan bisa membuktikan bakatnya kepada semua orang segera. Misalnya, saya pikir dia akan membuktikannya kepada Anda di upacara pernikahan dengan memastikan semua orang tahu itu. Kamu adalah wanita paling terhormat di seluruh dunia. Dia hanya bisa mengungkapkan waktu ketika perubahan akan datang sehingga Zoe bisa berharap tentang banyak hal. Haha, Zoe memberinya senyum tipis. Kemungkinan dia hanya melihat apa yang dia katakan sebagai lelucon. Zoe segera mengubah topik pembicaraan mereka dengan bertanya kepada Iris, ngomong-ngomong, kamu belum memberitahu saya siapa bos Morris Group. Setiap kali saya mencoba bertanya kepada Anda akan selalu memberi saya jawaban yang tidak jelas. Ekspresi Iris berubah kaku ketika dia mendengar pertanyaannya. Itu semua salah Levi sehingga dia berada dalam kebingungan seperti itu. Apakah dia benar-benar harus sejauh ini hanya untuk mengungkapkan identitasnya kepada Zoe? Oh, tidak ada gunanya memberitahumu itu karena kamu toh tidak mengenalnya. Iris tidak punya pilihan selain menjawab seperti itu. Sepertinya dia bukan pria tampan jadi itu sebabnya kamu tidak tertarik padanya. Sangat melegakan Iris, Zoe memutuskan untuk menertawakannya alih-alih melanjutkan. Dalam sekejap mata, hari ulang tahun keluarga Jones telah tiba. Sebagai tempat acara, manor tua keluarga Jones di Southampton didekorasi secara ekstensif sehingga acara menjadi semarak dan meriah. Dua sisi jalan menuju manor dihiasi dengan lampion merah besar dan bendera keluarga yang berkibar di tiup angin. Bahkan, dikatakan bahwa keluarga Jones telah menghambur-hamburkan uang sebanyak 2 miliar selama persiapan acara. Sangat mudah untuk melihat betapa megah dan megahnya acara itu. Sehari sebelum acara, Mia mengantar Levi ke Southampton. Segera, dia kembali ke Edinburgh Manor bersamanya. Sebuah papan di mana dua kata besar, Jones Family, tertulis terpasang di dinding di atas pintu utama, itu memberi tempat itu aura kekaisaran dan mendominasi. Itu adalah manor yang ditinggali oleh keluarga kerajaan. Pasukan besar petugas keamanan berdiri di luar manor dalam barisan untuk menjaga keamanan tempat itu. Levi, tolong lewat sini. Mia menunjukkan jalan ke dalam. Namun, saat Levi hendak memasuki manor, sebuah suara datang, tidak mudah untuk melangkah ke Edinburgh Manor. Bab 855. Tak lama setelah suara itu, Wallace, Kelvin, Tyler dan Wells muncul. Dikawal rombongan besar, Michael pun tampak memegang tongkat jalan berhias patung berbentuk kepala naga. Hampir semua keturunan langsung keluarga ada di sana. Terlihat mengintimidasi, mereka berdiri di depan Levi, yang menatap mereka dengan senyum tipis. Tunggu sebentar, Levi, aku bisa melihat bahwa kamu sudah berusaha mati-matian untuk berada di sini selama beberapa waktu. Apakah kamu sangat menginginkan ini? Wells mengejek. Akhirnya kamu bisa mewujudkan mimpimu setelah bekerja keras sekian lama. Selamat telah resmi menjadi salah satu dari kami, kata Tyler sinis. Masing-masing dari mereka berasumsi bahwa Levi telah berkomplot sendirian melawan Michael untuk memaksanya mengakui identitasnya. Tapi, aku harus memperingatkanmu bahwa tidak akan mudah untuk menjadi salah satu dari kita. Michael menggeram tiba-tiba. Itu benar, kamu harus mematuhi aturan keluarga kami jika kamu ingin menjadi salah satu keluarga. Wallace menimpali. Oh, apa aturannya? Levi geli mendengarnya. Ada 3 syarat yang harus kamu penuhi sebelum kamu disetujui menjadi salah satu dari kami. Michael menjulurkan 3 jarinya saat menjelaskan. Ceritakan semuanya padaku. Levi penasaran ingin tahu tentang aturannya. Pertama-tama, kamu harus berlutut di depan tugu peringatan leluhur kita serta para senior keluarga. Kedua, kamu harus mengubah nama keluargamu. Di masa depan, kamu akan menggunakan nama Levi Jones daripada Levi Garrison. Yang terakhir, kamu harus melatih dirimu untuk menjadi tangguh sehingga kamu cukup tangguh untuk menanggung semua tantangan yang menghadangmu di masa depan. Karena itu, kamu harus ditampar oleh semua keturunan langsung keluarga. Tampak dingin dan terpisah, Michael menambahkan, kamu hanya akan diizinkan memasuki tempat itu dan diakui sebagai cucuku setelah memenuhi ketiga syarat. Apa? Mia bingung saat dia mendengar tentang 3 kondisi. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya akan membuat permintaan kasar seperti itu yang jelas-jelas ditujukan untuk menyulitkan Levi. Keluarga itu memiliki setidaknya 2 hingga 300 keturunan langsung. Jika Levi ditampar oleh masing-masing dari mereka,
apakah dia bisa bertahan setelah melalui itu. Juga, sangat memalukan baginya untuk berlutut di hadapan para senior dalam keluarga di depan begitu banyak orang. Terakhir, menuntut dia untuk mengubah nama keluarganya adalah kondisi yang paling merendahkan. Semua mata tertuju pada Levi saat itu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu takut atau apakah kondisinya terlalu menuntut untukmu? Anda harus sangat jelas bahwa kami harus mengikuti aturan keluarga kami karena kami adalah keluarga besar dan terhormat. Tidak semua Tom, Dick, dan Harry dapat diterima sebagai salah satu dari kami. Jika Anda ingin menjadi salah satu dari kami, Anda harus mengikuti aturan. Kata Wallace serta beberapa keluarga Jones. Melihat keraguan-raguan Levi, Michael menggerutu, jawab aku sekarang. Selesaikan 3 syaratnya atau pergi dari sini sekarang. Telah disepakati sebelumnya bahwa mereka akan menerima Levi sebagai salah satu dari mereka tetapi dia harus melalui beberapa siksaan sebelum itu. Mereka tidak akan pernah membiarkan dia masuk terlalu mudah. Tyler mencibir, Levi, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Kamu harus menyelesaikan 3 syarat jika ingin menjadi salah satu dari kami. Hahaha, Levi tiba-tiba melepaskan tawanya. Bab 856. Tawanya membuat masing-masing dari mereka bingung. Apa yang dia tertawakan? Dia sepertinya mengejek mereka. Wallace menanyainya dengan bingung, Nak, apa yang kamu tertawakan? Apakah keluarga kami lelucon bagimu? Jangan pikir kamu bisa melewatinya dengan cara lain. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghindari menyelesaikan 3 syarat. Michael menatap Levi dengan tajam. Ya, benar, kamu tidak punya jalan keluar lain. Sekarang, apakah kamu ingin berlutut dulu atau kamu ingin ditampar dulu? Salah satu keluarga Jones bertanya. Apakah aku harus berlutut di depan kalian semua di sini? Kamu pikir kamu siapa? Apakah aku harus mengubah nama keluargaku? Kamu pikir kamu siapa? Apakah aku harus ditampar oleh kalian semua di sini? Kamu pikir kamu siapa? Levi membombardir mereka dengan 3 pertanyaan terus-menerus dan membuat mereka semua tercengang. Kata-kata, kamu pikir kamu siapa? Terus terngiang di benak mereka. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Kalian tidak pantas mendapatkan semua itu. Michael terkekeh, kami tidak pantas mendapatkan semua itu. Kami telah menjadi salah satu keluarga kerajaan dan kehadiran yang kuat di Southampton selama berabad-abad. Kami memiliki beberapa ratus miliar aset dan kami memiliki properti di seluruh dunia. Tidak hanya itu, tetapi kami juga memiliki banyak bakat di tentara, pemerintah, dan juga dunia bisnis. Keluarga kami memiliki begitu banyak kelebihan dan pencapaian sehingga saya tidak punya waktu untuk menyebutkan semuanya untuk Anda. Beraninya Anda mengatakan bahwa kami tidak pantas mendapatkan rasa hormat Anda. Menatap tepat ke mata Michael, Levi mencibir, apa menurutmu kalian pantas mendapatkannya? Aku bisa langsung menghancurkan kalian semua hanya dengan memberikan perintah. Apa kau percaya padaku? Konfrontasinya yang mengesankan dan lancang mengirim masing-masing dari mereka dalam kemarahan yang mengamuk. Kamu mencari masalah, bukan? Tidak mungkin kamu bisa menginjakan kaki ke Manor sekarang. Wallace serta beberapa keluarga Jones lainnya mendidih. Kalau begitu aku, Levi Garrison, akan melakukannya malam ini dan tidak ada yang bisa menghentikanku untuk melakukannya. Dengan itu, Levi berjalan menuju gerbang utama Manor. Kamu tidak diizinkan masuk ke sana. Wells segera melangkah maju untuk menghalangi jalannya. Sebuah tamparan mendarat di wajah Levi. Beraninya kamu. Tyler juga ditampar. Semua orang tercengang saat ini karena tidak ada dari mereka yang mengharapkan agresivitas seperti itu darinya. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan ditampar olehnya. Yang terpenting, tidak ada yang berani membalas karena mengetahui bahwa dia terlatih secara fisik. Levi, kau lepas kendali. Aku tantang kau untuk melangkah lebih jauh sekarang. Tidak ada yang terkejut, orang yang mengatakan itu akhirnya ditampar juga. Wallace, Kelvin serta yang lainnya ditampar dan dikirim terbang oleh Levi setelah mencoba menghentikannya. Karena tidak ada dari mereka yang bisa menahannya, mereka hanya bisa menonton saat dia berjalan menuju pintu utama Manor. Saat dia hanya beberapa inci dari mencapai gerbang, Michael tiba-tiba berteriak, hentikan dia sekarang. Petugas keamanan yang berdiri di luar Manor mengepung Levi dalam sekejap dalam upaya untuk mengendalikannya. Namun, Levi hanya butuh waktu singkat untuk menyingkirkan mereka karena mereka terlempar olehnya. Merosot di tanah, mereka semua mengerang kesakitan. Meskipun menjadi keluarga besar dengan begitu banyak anggota keluarga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, Levi berbalik dan menatap semua orang dengan pandangan menghina. Kalian keluarga Jones benar-benar mengecewakan, komentarnya dengan seringai. Bab 857. Levi berjalan melewati gerbang dan kemudian berjalan menuju Manor. Langkahnya yang tegas membuatnya tampak tak terbendung seperti sosok dewa yang baru saja turun ke dunia fana. Pada saat yang sama, dia memperlakukan 3 kondisi yang ditetapkan oleh Michael seolah-olah mereka tidak ada. Bagi keluarga Jones, Levi diizinkan menginjakkan kaki di premis adalah penghinaan besar. Melihat punggung Levi, Mia menyipitkan mata untuk menghindari silau karena tubuhnya tampak bersinar dengan aura yang kuat saat itu. Sendirian, dia berhasil menghalangi semua anggota keluarga Jones untuk menyentuhnya.
Itu sangat keren dan mendominasi. Ejekan yang dia buat tentang keluarga barusan sangat menyakiti mereka semua seperti belati yang menusuk jantung mereka. Hanya satu komentar darinya sudah cukup untuk menyalakan api kemarahan jauh di lubuk hati mereka. Marah, Michael bergemuruh, "Shadow, lempar dia keluar dari manor sekarang." Shadow, yang berdiri di sebelah Michael, berdiri tak bergerak meskipun ada perintah. Tidak mungkin dia berani melakukan apa yang diperintahkan Michael. Karena Levi adalah dewa perang, Shadow tahu dia bukan tandingannya. Dia berkeringat dingin ketika dia memikirkan hari ketika Levi mengetahui bahwa dia diam-diam melacak Ezra. Selain itu, dia juga sangat sadar bahwa Levi bisa membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Karena itu, dia tidak cukup bodoh untuk menyerangnya. "Hei, apa yang kamu tunggu? Pergi dan singkirkan dia sekarang." Michael berteriak cemas ketika dia melihat Shadow tidak bergerak seperti yang diperintahkan. "Puan, saya." Shadow menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ketakutannya. "Apa yang kamu coba lakukan, Shadow? Apakah kamu menentang perintahku atau kamu takut pada Levi?" Michael menghadapkannya. Pertanyaannya segera menarik perhatian semua orang. Apakah Shadow takut pada Levi? Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, Levi sudah berjalan melewati gerbang dan hendak mencapai bagian dalam manor. Shadow berpendapat, "Tuan, saya pikir kita tidak boleh membuat keributan terlalu besar karena itu akan terlihat buruk bagi kita dengan begitu banyak orang di sekitar." Michael hanya bisa menghela napas frustrasi. "Kakek, tolong biarkan dia pergi untuk saat ini. Jika kita benar-benar mengusirnya, orang-orang dari Chilsire dan juga cabang lain pasti akan mengejek kita karena itu. Kurasa kita harus menahannya untuk saat ini dan hanya berurusan dengan dia setelah malam ini." Tyler menyarankan. Kedengarannya seperti itu satu-satunya cara untuk pergi. Pada akhirnya, keluarga Jones memutuskan untuk berkompromi dengan mengizinkan Levi masuk. Tidak ada yang menyebutkan ketiga syarat itu lagi karena siapapun yang melakukannya akan menjadi bahan tertawaan. Untuk memastikan acara berjalan lancar, mereka tidak punya pilihan selain memperlakukan Levi dengan baik. Setelah makan malam, Michael mendekatinya dan memperingatkan, "Jangan menganggap Anda salah satu dari kami hanya karena Anda diundang ke sini. Meskipun saya mengenali Anda sebagai salah satu anggota keluarga saya di luar, itu bukan niat tulus saya untuk melakukannya. Jadi karena menurutku kau sama sekali tidak cukup baik untuk menjadi cucuku. Kau bajingan seperti ibumu, tak satu pun dari kami akan mengaku berhubungan denganmu dengan cara apapun." Levi menyipitkan matanya dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Katakan lagi. Kamu bajingan seperti ibumu." Bab 858. Setelah Michael berbicara, suasana menjadi tegang. Semua orang menahan napas untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mia dan keluarga Jones lainnya menatap Michael dengan tak percaya. Michael terlalu banyak. Seperti yang diharapkan, Levi dengan marah memelototi Michael, dengan laser yang keluar dari matanya. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan aura pembunuh yang dia pancarkan. Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Sangat menakutkan melihat sisi Levi ini. Meskipun demikian, orang-orang ini bukan satu-satunya yang memperhatikan perubahan suasana hati. Michael ketakutan, pupil matanya mengerut, dan Adam's Apple-nya bergoyang-goyang saat dia menelan dengan gugup, merasa terengah-engah. Dia terlalu menakutkan. Levi tampak seperti binatang liar yang berkeliaran, dan tatapannya saja bisa membunuh. Dengan mata Levi terpaku padanya, Michael berkeringat, dan dia merasa ingin muntah. Tidak tahan lagi, lututnya menyerah. Dia ambruk ke tanah, tatapannya menakutkan dan mendorong Michael ke tepi. "Orang ini gila." "Maaf," perintah Levi. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Siapa yang tahu anak haram tidak hanya akan berani menginjakkan kaki di Jones Residence sementara semua orang ada di sana, tetapi juga menuntut permintaan maaf Michael. Dia bersikap konyol. Ironisnya, Levi berhasil mengancam seluruh keluarga Jones bahkan sebelum mengungkap identitasnya. Baginya, keluarga Jones sama tidak berartinya dengan semut. "Aku tidak akan." Michael merengut pada Levi. "Tidak mungkin aku akan meminta maaf kepada bajingan sepertimu. Michael lebih baik mati." "Haha, Michael, kamu menyebut cucumu sendiri bajingan. Kamu harus meminta maaf atas kesalahanmu sekarang." Sebuah suara mencaci ketika sekelompok orang masuk ke venue. Itu datang dari Wesley, pemimpin keluarga Jones di Chilsire. "Anda." Michael marah karena marah. "Oh tidak," Wesley melihat skandal itu. "Lucu, semakin saya takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinan itu terjadi. Ini semua salah Levi." "Tepat sekali, Michael, kali ini kamu yang bersalah. Kamu harus minta maaf pada bajingan itu." "Maksudku anak itu," Wesley mengejek. Kelompok orang ini datang untuk menyaksikan keluarga Michael mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka sangat ingin melihat kepala keluarga Jones di Southampton meminta maaf kepada Levi. Mereka tidak merasa kasihan pada Levi, anak haram. Namun, mereka menantikan untuk melihat Michael menjadi bahan tertawaan. Sementara itu, Levi bisa membaca niat mereka dari ekspresi mereka, dan dia dengan cepat berteriak, dia bukan satu-satunya yang perlu meminta maaf. "Kamu juga harus." Bab 859. Kata-katanya menghantam semua orang seperti satu ton batu bata.
Semua keluarga Jones tercengang. Wesley dan seluruh keluarganya tidak mengharapkan Levi untuk mengarahkan kemarahannya kepada mereka juga. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian semua pikirkan? Di matamu, aku hanyalah anak haram, mirip dengan binatang buas yang dibesarkan di alam liar, dengus Levi. Bagi Wesley, tidak terpikirkan bahwa seorang junior akan berbicara kasar kepadanya. Itu tidak salah, kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Bukankah kamu anak haram? Kami memang hanya tertarik menyaksikan Michael meminta maaf kepada anak haram. Michael dihina, tetapi dia tidak berdaya. Ini semua karena cucuku yang tidak sah. Wesley dan seluruh keluarganya mulai tertawa. Sebaliknya, keluarga Jones dari Southampton menundukkan kepala karena malu. Itu memalukan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Semuanya salah Levi. Tanpa dia, keluarga Jones dari Southampton akan lebih unggul dan tangguh. Bagaimanapun, kami mendapat dukungan dari God of War, jadi orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman bagi kami. Di sisi lain, Levi tidak tahan dicap sebagai anak bajingan. Meskipun dia acuh tak acuh dan tidak tertarik pada orang tuanya, mereka tetap melahirkannya dan membawanya ke dunia ini. Itu masih merupakan tindakan suci yang harus dihormati. Orang-orang ini menghina keberadaannya dan tidak menghormati tindakan itu. Mereka pantas mati. Levi perlahan berdiri dan mengalihkan pandangan mematikannya ke Wesley dan beberapa orang lainnya. Apa yang kamu inginkan? Mereka tergagap, ketakutan dan terancam olehnya. Dia sepertinya ingin membunuh kita. Mereka bisa merasakan panas dari tatapan membunuh Levi, dan rasanya seperti mereka akan mati di saat berikutnya. Tolong, Levi, tidak, Mia yang ada di depan mereka menghentikannya. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi jika situasinya terus berlanjut. Segera, dia menyeret Levi keluar. Levi menghela nafas lega ketika dia melangkah keluar. Saya hampir kembali ke diri saya yang tidak berperasaan sebelumnya, seolah-olah saya kembali ke medan perang. Jika Mia tidak menghentikan saya tepat waktu, saya akan membunuh semua orang di sana. Tidak masalah, aku akan berurusan dengan mereka pada pertemuan ulang tahun besok. Setelah Levi pergi, Wesley menyeringai dan mengejek, Michael, sekarang aku mengerti posisimu. Jika aku memiliki cucu bajingan seperti ini, tidak mungkin aku akan mengakuinya juga. Bagaimana mungkin seorang anak dibesarkan di jalanan untuk dikaitkan dengan garis keturunan superior kita? Tepat, dia bahkan ingin bertindak benar dan memutuskan hubungan dengan kita. Bagaimana keluargamu di Southampton bisa menghasilkan cucu seperti itu? Michael mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya saat mereka mempermalukannya. Dia ingin membunuh Levi di sana dan kemudian. Bab 860. Jika dia kembali ke Jones Residence, dia hanya akan membawa aib bagi keluarga kita. Selain itu, dengan ibunya yang tidak canggih itu, mereka hanya akan membuat kita terlihat lebih buruk. Kedua individu yang memalukan ini telah membawa begitu banyak rasa malu bagi keluarga kami. Selain itu, ini baru permulaan. Pada pertemuan besok, ratusan Jones dari Erudia akan hadir, dan kita mungkin akan menghadapi penghinaan terbesar saat itu. Kita bahkan mungkin tenggelam dalam ludah orang-orang yang memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Itu pasti akan menjadi situasi paling memalukan dalam sejarah keluarga Jones dari Southampton. Meskipun demikian, kita hanya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan apa yang telah hilang saat ini. Oh ya, apakah kita sudah mengkonfirmasi kehadiran semua tamu kita? Michael bertanya pada Wallace. Ya, kami punya, jawab Wallace segera. Bagaimana dengan Anson? Jam berapa dia akan datang? Ayah, Anson akan tiba jam 9 besok pagi. Itu paling awal dia bisa datang, jawab Wallace. Tyler, bagaimana dengan Dewa Perang? Michael menoleh ke Tyler. Saya telah mengajukan pertanyaan, dan Mike Pence, Panglima tertinggi, menjawab bahwa God of War telah mencapai Southampton. Ini adalah kejutan bagi keluarga Jones. Jika Dewa Perang datang ke sini sehari sebelumnya, dia harus menganggap serius pertemuan ulang tahun mereka. Keluarga Jones akhirnya bisa tersenyum. Kami harus merahasiakan kehadirannya. Kami hanya akan mengungkapkannya besok agar Wesley dan yang lainnya merasakan betapa kuatnya kami, seru Michael bangga. Dengan itu, di mana dia? Apakah kita mengatur sesuatu untuknya? Tyler dengan senang hati menjawab, dia bilang tidak apa-apa dan akan ada di sana besok. Kalau begitu sudah beres. Semuanya, buat persiapan untuk menyambutnya. Reputasi keluarga kita akan bergantung pada kehadiran Dewa Perang. Michael sudah bisa membayangkan wajah terkejut di wajah Jones yang lain. Sementara itu, Levi merengek pada Mia, Mia, tolong bawa aku berkeliling. Terlalu menyesakan bagiku untuk tinggal di sini. Dia takut niatnya untuk membunuh seseorang akan berkobar jika dia tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak ada gunanya baginya jika dia membunuh seseorang. Yah, kebetulan aku ada pertemuan dengan beberapa teman lain. Levi, kamu bisa ikut. Tentu, ayo pergi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran mewah dengan live music. Ada beberapa orang asing yang memainkan jazz, menciptakan suasana yang agak sentimental. Mia, lihat ke sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di kejauhan, mereka melihat sekelompok pemuda berpakaian formal yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan.
Dari penampilan mereka, siapapun bisa mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak kaya. Nia membawa Levi ke meja mereka. Nia, kupikir kamu tidak punya waktu untuk datang. Bukankah kamu harus mempersiapkan pertemuan ulang tahun besok? Tanya seorang wanita penasaran. Pada saat yang sama, dia mengamati Levi dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum bertanya, siapa dia? Nia tersenyum dan menjawab, biarkan saya memperkenalkan semua orang kepada saudara sepupu saya, Levi. Seketika, salah satu pria itu tertawa, apakah Anda anak haram yang diisukan dari Southampton? Bersambung.